Jika kalian suka dengan judul cerita ini, jangan lupa komen di kolom komentar untuk melanjutkan cerita berikutnya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar dapat notif saat part berikutnya tayang. Terima kasih atas masukan dan dukungan di kolom komentar. Sehat-sehat orang baik. Bye-bye. Mantap, balik lagi di channel Generasi Muda Hutan Adat. Hari ini saya baru mulai kerja lagi nih. Jadi lanjut aja. Hari ini saya mau ngambil getah kemenyan. Jadi di sini saya mau cerita-cerita tentang hutan pastinya kan. Hutan adat dan hasil hutan, tapi bukan kayu. HHBK, hasil hutan bukan kayu. Dan ini kemenyan. Selain kemenyan, ada getah yang lain selain getah kemenyan, yaitu getahnya Havea atau biasa dibilang getah karet. Di sini dibilangnya Havea, pakai bahasa Latin ya. Jadi kalau di kampung kami Simardangyang, penyebutan karet itu tidak ada Havea namanya, itu bahasa Latin. Kalau ini stirak atau benzoin untuk getah kemenyan seperti ini. Kayak gitulah. Selain dua getah ini, ada beberapa hasil hutan yang bisa kita makan. Nah, selain dijual, bisa kita makan, kita manfaatin jadi konsumsi, atau kalau banyak kuantitasnya atau jumlahnya bisa kita jual dengan sistem kiloan biasanya atau biji. Kayak gitulah. Ada yang dikonsumsi langsung, yang biasa saya makan ini yang pertama. Nih di dalam bakul nih. Kelihatan nggak? Yang orange ini yang biasa saya makan. Ini namanya buah pinang. Jadi ini kalau yang seperti ini sudah tidak bisa dijual ya. Yang dijual itu biasanya warnanya hijau. Pinangnya itu hijau. Saya ambil. Ya. Pinang seperti ini cuma bisa dikonsumsi karena getahnya sudah sedikit. Lagi-lagi getah. Getah itu untuk ludah lah, liur, sama perut atau lambung. Ini obatnya. Makanya di hutan itu kami rata-rata membawa seperti ini untuk dikonsumsi minimal 1 lah atau 2, biar nggak cepet haus, bau mulut hilang, sama perut pencernaan lancar. Mantap. Ini hasil dari hutan yang kita lestarikan. Jadi hampir rata-rata orang dari kampung itu menanam seperti ini di hutan. Biasanya di dekat pondok-pondok seperti ini biasanya ya, pondok-pondok. Di sekitaran pondok itu ditanami buah seperti ini, sayuran, cabai, singkong, pokoknya banyak lah. Biasanya di pondok itu jahe, kunyit, karena rata-rata dari kampung ke hutan itu banyak yang bermalam. Kalau kami tidak bermalam. Selain ini ada lagi yang lebih enak lagi, yang tadi kalian lihat di dalam ini. Nih bisa kalian lihat apa isinya nih, yang berduri-berduri. Nah, di desa kami sebentar lagi akan musim. Di desa kami sebentar lagi akan musim, dan ini banyak jatuh di jalan. Jadi hasil hutan bukan kayu itu banyak sekali di mana, di desa kami lah, atau di hutan adat kami. Ini salah satunya hasil hutan bukan kayu. Buah apa nih? Buah naga. Kayak gitulah kira-kiranya. Kalian tahu apa ini? Tapi ini masih kecil ya teman-teman. Ini jatuh, tapi temannya masih banyak di atas, bisa kita ambil. Ini adalah buah nanas. Kayak gitu. Selain itu ada juga di belakang saya nih. Saya ngambil batang ini. Kalian tahu apa ini? Ya, ini bukan singkong, bukan pisang, tapi sejenis. Dan ini biasanya ya dicampur dengan daging, atau kalau kita di hutan seperti ini, kita ambil itu batang bagian dalam seperti ini. Udah kelihatan muncul sedikit kan? Itu nanti ini kita buka. Bagian dalam ini kita bisa campur dengan cabai, kita cincang ya dengan cabai, terus garam,
gula merah, kita bikin agak kental, pedas manis. Ini kalau ada daging lebih enak, tapi ini udah bisa pengganti sayur. Dan ini semua ada di dalam hutan ya, jadi nggak usah takut kelaparan sebetulnya. Coba saya tes buka dulu. Nah, ini udah saya buka nih. Kira-kira kayak gini ya. Ini bisa langsung dimakan ya, konsumsi ya, karena ini sejenis sayur. Namanya kalau di sini sih usim atau pisang-pisangan lah, sejenis sayur. Memang agak-agak berbulu gini. Oh, yang ini yang bagus. Kalau udah ke ujung ini udah nggak ini berarti. Nah, ini jadi harus kita pilihin juga. Rasanya manis, agak tawar gitu, tapi manis, bisa menghilangkan haus juga ini. Kayak gitulah, bisa buat sayur. Kalau yang bermalam biasanya hampir rata-rata membawa ini sebatang, tapi yang lebih besar dari yang saya ambil. Kalau yang kayak gini tanggung, cuma ngilangin haus aja. Pining jangan lupa. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi banyak sekali hasil hutan bukan kayu itu yang bisa kita manfaatin di hutan kemenyan seperti ini, atau hutan adat lah, kita bilang hutan adat. Berbagai jenis tanaman, ada juga tanaman yang bisa kita olah jadi teh manis. Nah, kalian, ini dari daun dari daun apa, kalau di sini nama pohonnya itu bosi-bosi. Untuk mengurangi darah tinggi, bukan mengobati ya, mengurangi darah tinggi katanya. Gula darah, sorry. Dan saya cari dulu daunnya. Ini nih di depan saya ya, ini depan saya. Saya sambil sampelnya aja. Ini mudah-mudahan bisa buat perbandingan atau bisa penelitian juga nggak apa-apa. Oke, mantap. Ini daun pohon bosi-bosi kita bilang di sini. Jadi pohon bosi-bosi ini yang di depan, ini kecil, ini daunnya agak lebar-lebar. Dari pohonnya itu sudah bermanfaat ya teman-teman ya. Pertama, kayunya tidak akan besar. Inilah daun bosi-bosi. Batangnya itu bisa buat jemuran, bisa buat kandang, bisa buat soban atau kayu bakar di kampung, dan itu bisa jadi arang karena kayu keras, sekeras jati. Dan daunnya bisa sebagai teh. Zaman dulu opung saya atau kakek nenek moyang, ini daun ini sebagai pengganti teh, karena dulu di sini tidak ada teh ya. Jadi inilah pengganti teh di kampung. Dan ini sudah dicoba turun temurun untuk penyakit gula. Katanya ini bisa meredakan gula, menurunkan gula atau sakit gula. Dan cara mengolahnya, pertama-tama daun ini kita petik, kita kumpulkan yang sudah tua seperti ini. Terus dia dijemur, tapi tidak boleh langsung terkena matahari teman-teman. Jadi daun ini tidak boleh langsung kena matahari, tetapi kayak di bawah genteng gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak apa ya, kalau di rumah yang ada paranya, penyimpanan seperti itu. Itulah biasanya yang ditaruh di situ sampai kering dia. Bukan kering habis ya. Kering seperti itu. Baru nanti setelah kering dimasukkan 2 lembar atau 3 lembar untuk 2 gelas ukuran 250 ml, jadi setengah liter ya. 3 lembar daun direbus sampai warnanya menjadi teh, warna teh. Jangan dicampur gula untuk dikonsumsi. Dan rasanya ada, kemarin saya coba pedes-pedes teh lah, tapi ada pedesnya gitu rasanya itu. Setelah kita minum dan tinggal di dalam mulut itu manis itu. Kayak gitulah yang pernah pengalaman saya yang pernah saya minum, pengalaman saya seperti itu rasanya. Jadi banyak sekali khasiat pohon-pohonan yang ada di dalam hutan kemenyan, hutan adat ini. Di sini juga banyak sayur paku, sayur paku.
pahu. Kayak gitulah pokoknya untuk campuran sayur. Jadi banyak banget tersedia di sini ya. Di sebelah situ ada, di sana ada warna merah kelihatan mudah-mudahan. Nih, tuh ya. Jadi banyak kayu mudang hunik. Ini kayu mudang hunik tuh yang di belakang, warnanya kuning dan itu bagus sekali untuk membuat tiang. Biasanya kalau bangunan seperti itu, sopo-sopo itu pakai kayu-kayu seperti ini atau kayu bakar, dia menjadi arang. Kayak gitulah. Jadi hari ini lebih banyak ngobrolnya ya, mudah-mudahan makin banyak orang yang peduli tentang lingkungan hidup. Jangan sampai terjadi kayak ini kan kampung kami termasuk di pegunungan ya. Biarpun nggak sejuk, biarpun nggak dingin tapi sejuk di sini karena dikelilingin pohon. Biarpun capek tadi langsung hilang keringetnya nih. Kayak gitulah kira-kira. Mudah-mudahan nggak banyak yang nebangin seperti daerah Sumatera Utara itu di mana Parapat ya, kebanjiran. Sementara Parapat itu dingin sekali ya kalau menurut saya. Saya nggak kuat di sana kalau pakai baju seperti ini. Kalau di sini masih oke lah, sejuk. Kalau di sana dingin, tapi kenapa bisa banjir gitu kan? Itulah kelebihannya. Mudah-mudahan banyak pecinta lingkungan hidup atau masyarakat adat atau masyarakat umum lah lebih cinta kepada kekayaan alam. Jangan cuman karena melihat potensi uang dari hutan yang sudah ada di sini, jadi membebani semua orang gitu atau merugikan. Kalau alam tidak menyediakannya, jangan mengambilnya. Intinya kayak gitulah. Di sini kita udah disediain sama alam, jangan kita rusak. Justru kita harus membangun hubungan manusia dengan alam, supaya alam juga memberikan apa yang kita mau gitu. Biarpun gak bisa membuat kita kaya gitu, tapi bisa membuat kita hidup. Jangan benci sama alam. Kayak gitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan channel ini kedepannya semakin berkembang lagi, semakin maju lagi tentang alam, tentang kemenyan, tentang hutan adat dan pencintaan manusia kepada alam. Oke, sampai sini dulu. Salam lestari. Jika kalian suka dengan judul cerita ini, jangan lupa komen di kolom komentar untuk melanjutkan cerita berikutnya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar dapat notif saat part berikutnya tayang. Terima kasih atas masukan dan dukungan di kolom komentar. Sehat-sehat orang baik. Bye-bye.